everyone, nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergau, berilah musikmu bergau, angkatlah Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengikuti devotion. Tuhan menolong setiap kami, berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan benar-benar mengikuti devotion dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. In English, Matthew 3 verse 2, repent for the kingdom of heaven is near. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Tuhanku berserah, jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Mari kita anak-anak mempersiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus, pakai setiap kami agar kami lebih bertanggung jawab atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Miss akan bacakan buat kita semuanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak, tema kita yaitu manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kita bersyukur dan bertanggung jawab sebagai gambar dan rupa Allah. Anak-anak, Alkitab memberitahukan bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Pada waktu Allah menciptakan jagat raya ini, semua hanya melalui firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan pohon, maka terjadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang, maka jadilah demikian.
Anak-anak, lalu Allah berfirman, hendaklah ada binatang yang di air dan yang di udara. Maka terjadilah seperti yang difirmankan Allah. Bahkan pada waktu Allah berfirman, jadilah binatang yang di darat. Maka terjadilah juga seperti firman-Nya. Tapi pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan menurut gambar-Nya dan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang istimewa di mata Allah. Alasannya adalah karena setiap manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Anak-anak, arti dari segambar dan serupa dengan Allah adalah kita menyerupai Allah. Kita mirip dengan Allah. Tentu maksudnya bukan hanya wajah atau tubuh kita mirip dengan Allah. Tetapi anak-anak, artinya adalah kita memiliki sifat-sifat Allah di dalam diri kita masing-masing. Meskipun kita terbatas di dalam diri kita masing-masing. Contohnya anak-anak, kita memiliki pengetahuan akal budi, kemampuan untuk mengasihi orang lain, bahkan kita juga dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, contoh lainnya, tidak ada yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini berarti manusia adalah makhluk yang istimewa di mata Allah. Anak-anak, manusia adalah makhluk yang istimewa, bukan hanya karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, melainkan juga karena Allah menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing. Unik artinya adalah berbeda satu sama lain. Tidak ada satupun manusia yang sama di dunia. Mulai dari wajah, tubuh, gaya bicara, cara berpikir, atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Misalnya anak-anak di dalam sebuah keluarga. Sekalipun orang tuanya sama, anaknya tetap berbeda satu sama lain. Bahkan dua anak kembar tetap saja berbeda satu dengan yang lainnya. Allah menciptakan masing-masing manusia dengan unik. Anak-anak, setelah Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Allah memberi perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anak, Allah menjadikan manusia sebagai wakilnya di bumi. Allah memberikan kita kuasa untuk memelihara dan mengelola bumi. Tanggung jawab kita sebagai gambar dan rupa Allah adalah kita harus menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk memuliakan Allah. Anak-anak, memuliakan Allah berarti menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, keistimewaan manusia di mata Allah juga dapat kita lihat dari bagaimana Allah mengasihi manusia. Saat manusia telah jatuh dalam dosa, manusia berada di bawah hukuman Allah. Manusia harus siap menerima hukuman Allah. Namun Allah mengasihi manusia. Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Allah mengirimkan Yesus datang ke dunia. Dia yang mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, Tuhan Yesus berkorban untuk menggantikan manusia mendapatkan hukuman. Pengorbanannya di kayu salib menunjukkan pada kita bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Anak-anak,
kita harus bersyukur karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Konsekuensinya adalah tanggung jawab sebagai wakil Allah untuk memelihara dan mengelola bumi. Bapa, mampukan kami untuk mewakilimu dalam memelihara bumi dan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami boleh lebih bertanggung jawab dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kegiatan kami hari ini, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.